Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana mendetailkan profil yang digunakan di jembatan rangka. Oke, kita buka saja pemodelan jembatan rangka di SAP. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita membuat pemodelan jembatan rangka di SAP. Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana mendetailkan supaya letak-letak dari profil di jembatan rangka itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini pemodelan jembatan rangka pada bagian lantai jembatannya. Nah, ini merupakan struktur komposit dari baja dan beton. Nah, pada jembatan rangka, struktur komposit ini harus memiliki susunan seperti gambar ini. Nah, padahal di SAP itu profil-profil jembatan di SAP itu berada di garis asnya atau di tengahnya. Jadi tampilannya itu seperti ini. Nah, padahal profil-profil jembatan tersebut harus memiliki susunan seperti ini. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, kita bisa memindahkan profil-profil tersebut sesuai dengan letak yang kita inginkan. Nah, kita contohkan. Bisa teman-teman lihat gelagar memanjang dari jembatan rangka di pemodel SAP itu berada di as tengahnya. Nah, padahal untuk gelagar memanjangnya kita harus berada di sini bagian atas, di bagian atasnya. Nah, seperti ini. Jadi kita harus memindahkannya ke atas. Nah, terus bagaimana caranya? Oke, langkah pertama kita harus menghitung jarak pemindahannya. Nah, untuk gelagar melintangnya kemarin kan kita pakai profil 700-300, tingginya adalah 700 mili atau 70 cm. Kemudian untuk gelagar memanjangnya, gelagar tengahnya ini itu profilnya 300 mili atau 30 cm, sehingga pemindahannya yaitu setengah dari gelagar melintangnya, yaitu 350 dikurangi tebal TF nya yaitu 24 dikurangi setengah dari gelagar memanjang tengahnya, yaitu 150, ketemu 176. Jadi pemindahannya adalah 176 mili. Nah, kita bisa blok semua di gelagar memanjangnya, tengah gelagar memanjang tengahnya. Pilih select, kemudian properties, frame section, kemudian pilih ini. Nah, setelah terpilih kita bisa move dengan edit, kemudian move. Oh iya, sebentar, satuannya kita harus ganti mili ya, biar sesuai dengan satuan profil kemarin. Edit, move, kemudian arah atas berarti arah Z itu sebesar 176. Oke, kita bisa oke. Nah, ini sudah berpindah.
Nah, kemudian kita bisa beri join link. Jadi sebelumnya biar mudah kita tampilkan gridnya, show grid. Nah, kita tampilkan gridnya. Terus bagaimana kita beri join linknya? Pertama kita define, kemudian section properties, pilih link support. Nah, ini teman-teman bisa membuat baru ataupun modif. Coba kita modif saja. Nah, untuk link satu ini, nah ini teman-teman harus memberi centang semua ini, harus memilih semua dari U1, U2, U3, R1, R2, R3. Ini maksudnya biar reaksi-reaksi di batang ini pas diberi beban dia itu memiliki reaksi seperti momen, kemudian gaya batang, kemudian ada torsi dan lain-lainnya. Kemudian kita beri join link, bisa draw, kemudian draw to join link. Nah, ini pilih yang tadi link satu ini. Nah, link ini bisa direplikat biar lebih cepat. Kita bisa ngebloknya, kemudian kita pilih edit, kemudian replikat arah Y, jaraknya 100 mili atau 1 meter, kemudian jumlahnya itu 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita bisa replikat join linknya sebanyak 10 kali atau sampai ke ujung jembatan. Cara kita blok, kemudian pilih edit, kemudian pilih replicate, arah X nya sebesar 8000 atau 8 meter sebanyak 10 kali. Pilih OK. Nah, kita bisa cek. Oke, udah semua. Kemudian selanjutnya kita harus memindahkan plat betonnya. Nah, plat beton ini. Nah, posisinya kan aslinya di tengah ini, di asnya. Tapi untuk pemodelan ini harus di atas gelagar melintang dan gelagar panjang tengahnya ini. Jadi pemindahannya setengah dari gelagar melintangnya ini ditambah setengah dari tebal berat lantainya. Kita bisa menghitungnya, itu berarti 350 ditambah 100. Oke, hasilnya 450. Oke, kita bisa memilihnya. Pilih select, kemudian properties, area section, lantai jembatan. Oke, bisa blok. Kemudian pilih move, arah Z besar 450. Pilih OK. Kemudian kita beri join link, draw join link. Oke.
kemudian bagian trotoarnya. Nah, trotoar ini. Nah, caranya di setengah dari belakang melintangnya ditambah tebal peladannya ditambah setengah dari tebal trotoarnya di 350 tambah 200 tambah 150, oke 700. Pilih select, kemudian properties, kemudian area trotoar. Oke, kita bisa ya edit, move ya 700, play. Oke, udah, dan kita beri join link. Draw, join to link. Selesai. Baik, itulah cara untuk mendetailkan letak-letak dari profil jembatan rangka. Jadi simbolnya kita harus memindahkan profil dulu, kemudian kita beri link join. Kita bisa extrude. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Oh ya, untuk jembatan rangka itu setiap batangnya atau bagian rangka utamanya itu disambungan tuh harus memiliki momen sama dengan 0. Berarti di sambungan itu harus dirilis. Caranya pilih select, kemudian pilih frame, kemudian pilih analis, pilih sign, frame, kemudian release. Kita bisa centang ya bagian momen. Nah, jadi di batang rangka ini momen disambungan sama dengan 0. Oke, itu saja tambahannya. Terima kasih pada teman-teman. Di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana pembebanan di jembatan rangka. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.